Kita mulai ya. Mari kita buka eh, bahasan kita tentang panggilan surgawi bagian yang ketiga. Mudah-mudahan ini bagian yang ketiga yang terakhir dari panggilan surgawi. Sekarang sudah masuk di sub yang keenam, dipanggil untuk apa? Kita tentu saja kalau dipanggil dalam rangkaian pekerjaan ya. Sebetulnya rangkaian pekerjaan ini bukan karena kitanya kalau kita mengerjakan ini kita lebih kudus, lebih apa namanya, lebih diperkenankan oleh Allah, enggak seperti begitu tentu saja. Tapi karena kita sedang mengalami lawatan Allah dalam panggilan surgawi ini. Dalam hal apa? Dalam hal pelayanan. Jadi dalam hal pelayanan bukan orang diberkati oleh kita pelayanan ya, tapi kitalah yang diberkati lebih dulu oleh Allah dalam hal pelayanan. Kenapa? Karena dalam pelayanan kita bisa mengenal Allah lebih dalam. Nah, ini yang harusnya kita garis bawahi. Pelayanan yang kita kerjakan bukan kita akhirnya lebih kudus, lebih berurapan, lebih sakti dibanding orang lain, bukan. Tapi karena kemudian kita lebih dalam mengenal Allah. Oke? Dan panggilan surgawi ini ditujukan kepada siapa? Kepada setiap anak-anak Allah. Berapa adakah kualifikasinya? Kalau orang yang lahir baru gimana? Sama. Tapi yang ditekankan adalah orang yang telah menyadari bahwa dia telah menerima anugerah berupa apa? Berupa pemberian dari Tuhan. Dalam hal apa? Ya, digambarkan dalam Alkitab seorang yang telah menerima mina dan talenta. Oke? Setiap orang yang dipercaya untuk berbuah lebat tentu saja diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan dan merespon panggilan surgawi ini. Tapi tentu saja dalam panggilan surgawi ini kita tidak berjalan sendiri, tapi kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan juga sebagai komandan kita. Jadi kita kalau dipanggil dalam pelayanan, dalam melayani itu, kita pun sebetulnya membiarkan Tuhan bekerja lebih banyak, bekerja lebih dalam, dan dia sendiri yang memanifestasikan pekerjaannya itu dalam pelayanan yang kita sedang alami ini. Nah, tapi tentu saja dasarnya masih ada. Dipanggil untuk apa? Nah, panggilan surgawi merupakan panggilan terus-menerus. Oke? Terus-menerus itu tentu saja tidak bisa berhenti karena ini panggilan terus-menerus dan dari level ke level berikut. Jadi pendalamannya, perluasannya, berakarnya, bertumbuhnya itu terus-menerus. Bahkan kalau kemudian bertumbuh terus dikatakan bahwa kita akan di-pruning, di apa namanya, dipotong yang kira-kiranya mempunyai satu munculnya keangkuhan, munculnya boasting atau pride, ya. Munculnya kemudian kita menjadi orang yang, ternyata saya bisa dipakai sama Tuhan luar biasa ya, ternyata saya lebih ini lebih gitu ya, ternyata punya kebanggaan. Nah ini ternyata perlu dipotong. Jadi ingat di bawahi ya. Kalau kita mempunyai satu pelayanan dan berhasil dalam pelayanan itu, dan kemudian kita punya satu kebanggaan, dan satu yang munculnya kemudian pride, itu nanti kelak akan dipotong juga. Jadi membiasakan diri untuk kemudian kita dipuji sama orang, pelayanan kita berhasil, kembalikan ke Tuhan. Tuhan yang dimuliakan. Nah, tidak kita tidak langsung menjadi orang yang berbangga hati karena pelayanan yang kita kerjakan berhasil, tapi karena kemudian kemuliaan Tuhan itu melingkupi dan menaungi kita, dan kemuliaan Tuhan itu yang perlu kemudian kita hormati dan perlu kita serahkan kembali kepada Tuhan. Ya, kalau ada orang yang bilang memuji penyembahan kita atau kemuliaan yang kita berikan kepada mereka luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, kita membiasakan diri seperti begitu. Nah, ini terus menerus dan dari level ke level berikutnya. Begini, kita dipanggil menjadi miliknya. Ya, kita dipanggil menjadi milik kepunyaan Allah. Ini panggilan. Dan kita menjadi orang-orang kudus yang merdeka di dalam Dia. Artinya apa? Kita mungkin punya kebebasan sendiri. Tapi sejak kita dipanggil menjadi miliknya, kita tidak lagi hidup menyenangkan diri sendiri. Kita tidak lagi menjadi domba yang sesat, yang tidak tahu jalan. Tapi kita
karena kita ini miliknya, kita merdeka dalam dia artinya apa? Ia yang punya keleluasan penuh bekerja, bergerak, bernafas, memanifestasikan hidupnya, bermujizat, memberikan kehidupan kepada kita untuk kita jadi penyalur berkatnya. Nah, ini penting ya. Kalau kita menjadi penyalur berkatnya diawali dengan kita dipanggil dulu menjadi milik kepunyaannya. Kita tidak lagi hidup menurut kepentingan diri sendiri lagi dan kita dipergunakan sebebas-bebasnya oleh Dia. Baru kita jadi penyalur berkat. Ikuti dulu ini yang 3 ini teman-teman. Bapak Ibu sekalian, jangan nunggu dulu kita menjadi orang yang seperti tajir melintir gitu baru kita memberkati orang, enggak. Menjadi penyalur berkat datangnya dari siapa berkatnya? Dari Tuhan, dari kepunyaannya sendiri. Nah, teman-teman mesti tahu itu prinsipnya ya, prinsipnya bukan prinsip. Dan kemudian berikutnya kita dipanggil untuk diperintah atau dikuasai oleh damai sejahteranya. Teman-teman ingat ini baik-baik, mungkin kita punya kekhawatiran, mungkin kita punya kebimbangan, mungkin kita punya kecemasan ketika ada berbagai macam yang kita hadapi. Tapi ingat kita setelah sadar kita ini miliknya, sadar bahwa kita adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Dia, di dalam Dia untuk jadi penyalur berkatnya, maka kita tidak lagi dicengkram oleh ketakutan apapun itu, agar kita menjadi anak-anak Allah yang dikuasai dan diperintah oleh damai sejahteranya. Apa itu damai sejahteranya? Di antaranya adalah soal penghidupan, tentang penghasilan, tentang apa namanya, kepastian di masa-masa yang akan datang. Ini perlu memang dimiliki oleh setiap anak-anak Allah. Dan apa yang menjadi sandaran kita yang paling utama adalah remanya, tuntunannya setiap saat. Ini kalau berbunyi di hati kita, ini kalau kemudian kita mendapatkan guidance dari Allah sendiri, ini damai sejahteranya. Ikuti, pegang sungguh-sungguh ya. Dan kita kemudian masuk dalam pertandingan iman. Pertandingan iman apakah ada diadu dengan siapa gitu? Enggak. Pertandingan iman ini ngomongin soal bagaimana kita melesat di dalam pertumbuhan. Dalam hal apa? Percaya, ketaatan kita dibuktikan sungguh-sungguh di sini. Dan hanya dibutuhkan iman yang sebesar biji sesawi saja. Tidak usah gampang gampang berpikir terlalu banyak karena kemudian kalau kita gampang berpikir terlalu banyak yang terjadi kita seringkali meninjau kepada kelebihan dan kelemahan kita. Ini teman-teman yang perlu kita sadari. Pertandingan iman ini adalah bagaimana kita dituntun oleh Tuhan langkah demi langkah. Seberat apapun, seringan apapun itu masalah kita, jangan melihat orang lain. Ini penting. Mengapa? Karena kita tidak boleh bergantung penuh kepada kebahagiaan orang lain atau bahkan kesuksesan orang lain atau bahkan jatuh bangunnya orang lain dibandingkan dengan iman orang lain itu ya. Tapi ini yang terjadi, kita sedang dibangun oleh Kristus secara pribadi, individual, satu persatu. Jadi tidak boleh membandingkan diri satu dengan yang lain. Juga untuk menderita bagi pembangunan tubuh Kristus. Yang paling banyak menderitanya apa? Menderita sangkal diri bahwa kita ini bukan orang yang dulu lagi menjadi orang yang mencari kebahagiaan pribadi. Mencari waktu-waktu pribadi. Nah, diantaranya gitu ya. Bahkan waktu istirahat pun dipakai sama kepentingan membangun tubuh Kristus. Saya pernah bagikan ini teman-teman kalau orang-orang yang zaman dulu sekali dapat satu pengertian akan segera datang Tuhan yang kedua kali, rapture gitu ya, langsung kemudian terpisah ya. Memisahkan diri di pegunungan, memisahkan diri di dalam kubu-kubu dan nggak bekerja lagi dan kemudian akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sesat. Nah, teman-teman, kalau kita sedang mengalami satu pewahyuan, sedang mengalami begitu banyak hal-hal yang diungkapkan di akhir akhir ini. Kita sedang masuk dalam akhir zaman dan tentu saja ini sudah ada dalam Alkitab. Tapi tentu saja kalau soal pengangkatan kita pasti akan terangkat bersama-sama dengan orang percaya yang lain oleh kemuliaan Allah lewat hidupnya Kristus. Namun setelah kita mengetahui ya, ini semua akan diangkat, kita justru tidak eksklusif, tidak memberitakan tentang berbagai macam ketakutan, nanti kamu nggak diangkat kalau kamu begini-begini, enggak. Tapi yang paling penting adalah kita membangun tubuh Kristus.
melengkapi tubuh Kristus dengan pelayanan. Apa yang kita harus lakukan? Bertanyalah kepada tuntunan Tuhan yang kita hidupi dan kita dapati masing-masing. Setiap orang berbeda, bagaimana membangun tubuh Kristus di sekitarnya dalam kehidupannya masing-masing. Dan yang terakhir, akhirnya kita menjadi bait kehadiran Allah Tritunggal di bumi ini. Kenapa? Ini semua diakhiri dengan bait kehadiran Allah. Karena ini yang menjadi kerinduan Allah sepanjang zaman. Ia hendak memanifestasikan dirinya dalam tubuh jasmania manusia. Nah, ini ayat, teman-teman. Mari kita baca ayatnya, Roma 1 ayat 6. Dimulai dari Ibu Hotnida, silakan. Ibu tidak ada? Oke, kalau tidak ada, boleh yang lain. Ibu Monica mungkin? Oh, ya, silakan. 1 ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Terima kasih, Ibu Monica. Oke, saya minta Ibu Dina, ada? Ibu Dina? Ya Pak, Iya, terima kasih. yang mana Pak? 1 Korintus. Ya, Betul, betul, betul. 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Terima kasih, Bu Dina. Lalu Ibu Enda. Wah, Ibu Enda apa kabar? Udah lama nggak ketemu. Silakan, Bu. Galatia 5. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih, Bu Enda. Galatia 5 ayat 13. Oke, silakan. Ya. Saudara-saudara, maaf Pak, saya ini dulu. Oke, ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terima kasih, Bu Enda. Terima kasih Pak. 1 Petrus 3 ayat 9. Ibu Itun. Bisa tolong baca. Ibu Itun ada? Oke, belum ada ya. Ibu Levina, ada? Ya baik Pak. Terima kasih, Ibu. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Terima kasih, Pak. Bu Levina. Berikutnya Ibu Marta. Kolose 3. Bu Marta ada? Lagi nyetir kali ya. Oke, Bu Yohana ada? Shalom, Mbak Doni. Shalom. Oh ada, Bu Marta boleh. Nanti habisin Bu Yohana ya. Maaf Bu Yana, salam Pak. Iya, Salam silakan Bu. Makasih Bu. 1 Petrus ya Pak? Bukan, Kolose 3 Bu. Oh, Kolose 3 ayat 25. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Amin. Terima kasih Terima Pak. kasih Bu Marta. Berikutnya Bu Yohana, silakan. Iya Pak Doni, 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Terima kasih Bu Yohana. Sama-sama Pak. 1 Petrus 2, 20. Ibu Itun, udah bisa? Belum? Ya Pak. Terima kasih, silakan. 1 Timotius ya Pak? Bukan, 1 Petrus. Oh 1 Petrus 2 ayat 20-21. Ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa?
Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Oke, makasih Bu Itun. Ya Pak. Oke, sekarang yang oke. Bu Tida sudah bisa baca? Bu Tida ada? Efesus 4. Ada Bu Tida? Oke, kalau belum silakan kembali ke Bu Monica. Efesus 4. Efesus 4 ayat 4, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ya, terima kasih Bu Monica. Oke, mari kita bahas ayat-ayat yang tadi dibahas, dibaca. Mari kita lihat ayat pertama yang tadi dibaca oleh Bu Monica lagi ya. Roma 1 ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Asik ya, ternyata puji Tuhan loh. Kita tuh dipanggil agar jadi milik Kristus. Jadi kepemilikan Kristus itu bukan soal kita milih Tuhan, tapi kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi miliknya. Wah, bayangkan teman-teman, luar biasa ini. Jadi bukan kita yang milih siapa Tuhan kita, tapi Yesus milih kita yang menjadi, bahkan kita jadi anak Allah, jadi sahabatnya, dan jadi adiknya. Luar biasa ya. Tuhan milih kita loh. Jadi hari ini kita bisa mengerti ya. Kalau Tuhan udah milih kita, masa dianggurin gitu aja gitu. Masa dibiarin gitu aja gitu. Kan tidak. Dipanggil jadi budak kan juga kan tidak. Tapi pada faktanya kita dipanggil karena Ia memang mengasihi kita. Untuk apa sih dipanggil? Nah, lalu kemudian berikutnya. Kita dipanggil untuk jadi orang-orang kudus. Jadi orang kudus ini bukan perbuatan yang kita lakukan, tapi kita menjadi orang kudus karena dipanggil, disucikan, dikuduskan, dan diberikan kemuliaan. Ini adalah inisiatif dari Tuhan. Selanjutnya jadi orang-orang kudus. Itu kemudian berikutnya dipanggil untuk apa lagi? Merdeka. Untuk apa? Diberikan kemerdekaan. Untuk kita bebas melayani Tuhan. Nah, kalau teman-teman ada yang masih bekerja, is okay. Kalau teman-teman ada yang masih kemudian ngurusin rumah tangga, ngurusin suami, anak-anak, urus semuanya dengan baik. Tapi ingat ini teman-teman, semuanya itu memang mesti dilakukan lebih dulu ya. Tapi bawa Tuhan ke dalam seluruh apa yang kita lakukan dalam pelayanan, kepada suamikah, kepada istrikah, kepada anak-anakkah, di pekerjaankah, dimanapun. Bawa Tuhan untuk mengubah hati kita. Ini pesan saya. Kenapa? Agar kita dipakai sebebasnya oleh Tuhan, seleluasa mungkin. Termasuk dalam pekerjaan kita. Termasuk dalam segala aspek kehidupan kita. Sebagai kepala keluargakah, sebagai ibu rumah tanggakah, sebagai karyawankah, atau sebagai swastakah, atau bahkan sebagai hamba Tuhan. Yang pasti kalau jadi hambanya, kita membiarkan Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Dan Ia tidak akan kemudian membuat kita saling bersetegang, saling kemudian berantem dengan setiap kepentingan-kepentingan yang kita ada di muka bumi ini. Termasuk dalam pekerjaan, karir, profesi, dan bahkan dalam rumah tangga sekalipun. Tuhan membawa berbagai macam damai sejahtera dalam ketika kita bekerja, dalam kita berupaya apapun untuk mengerjakan bagian-bagian kita. Ketika kita bekerja, kita ingat sebagai hamba Tuhan. Nah teman-teman, di antaranya kalau saya boleh bersaksi pada hari ini, saya baru pulang tadi jam 3:15. Jam 3:15 kemudian saya masih coaching online sampai jam 4:15. Sampai jam 4:15
ternyata saya bertemu di dalam online pertama tadi ada Ibu Monica, ada Ibu Hotnida, dan Ibu Enda. Oh, tepuk tangan buat mereka semua yang hadir lebih dulu. Nah, kemudian udah gitu, saya udah halo-halo, nggak ada suara. Tes, tes, 1, 2, 3. Suara saya terdengar nggak, teman-teman? Jelas? Kedengaran, Kedengaran ya? Ya, dengar Pak. puji Tuhan. Nah, begitu jam 4:04 saya masuk, nggak ada suara. Kemudian ternyata jaringannya bermasalah. Jadi saya mesti setup jaringan dulu, setup laptop dulu, sampai dengan seperempat jam. Sampai dengan seperempat jam itu, sampai dengan saya nunggu semuanya beres, setup jaringan dan setup laptop, saya mesti ngangkat jemuran. Teman-teman, ngangkat jemuran, kuci-kuci pintu, masukin barang-barang ke rumah, agar ketika saya nanti online di belakang, ya kan di belakang nih onlinenya nih, di ruang depan sana udah tidak ada barang-barang yang ditinggal kalau hujan gitu loh. Kan Bandung sekarang lagi mendung ya. Kalau hujan nanti jemurannya kebasahan. Nah, teman-teman bayangkan itu semua. Saya untuk kemudian online mesti ngebebasin semuanya untuk saya kemudian bisa dengan damai sejahtera memberikan pengajaran pada sore hari ini tanpa ditakut-takuti dengan ketakutan jemurannya kehujanan atau kemudian ada tamu nanti bagaimana, lampu-lampu nanti di depan itu bagaimana. Semuanya itu mesti dengan hikmat Tuhan mengaturnya. Dan teman-teman, kalau boleh saya bilang, tadi saya baru keluar dari rumah jam 6 pagi, baru pulang jam 3:15, dapat kekuatan super dari mana bisa bertahan seperti itu. Nah, Tuhan yang sanggupkan semuanya. Jadi kalau saya boleh bilang ini pekerjaan Tuhan, memang Tuhan yang sanggupkan semuanya, saya cuma melihat Tuhan berbuat sesuatu kepada saya. Dan saya takjub, Tuhan makasih loh berikan kekuatan kepada saya. Kemuliaan buat Tuhan kita, tepuk tangan semuanya. Nah, teman-teman begitu bagaimana kita membawa Tuhan ke dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam aspek kehidupan kita, bawa semuanya kepada Tuhan dan kita masih jujur di depan Tuhan. Kalau kita kemudian ngerasa gak mampu, ngerasa kuat, lemah, bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong kuatkan aku Tuhan dalam hal ini. Berikan padaku kekuatan untuk hamba-Mu ini misalnya. Mengerjakan bagian-bagian ini, datang ke rumah ini, ke rumah itu, doain orang ini, doain orang ini, nelepon orang ini, nelepon orang itu, telepon orang ini, telepon orang itu. Karena sebetulnya yang mengerjakannya Tuhan, bukan kita. Jadi jangan nguatin diri, membatin diri, jangan. Berikan kesempatan kepada jiwa, akal budi kita untuk ngomong sama Tuhan. Kalau kita kemudian ngerasa lemah, capek, lelah gitu ya, atau ngantuk, Tuhan tolong aku. Nah, Tuhan senang kalau kita punya kejujuran seperti begitu. Kenapa? Karena dengan begitu akal budi jiwa kita membutuhkan Tuhan terus-menerus. Yang ini yang Tuhan senangi. Mengapa? Karena sebetulnya yang memberikan kekuatan itu bukan kita sendiri, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Nanti baca di Filipi 2:13 ya. Oke, mari kita bahas lagi. Nah, kemudian setelah kita menjadi orang kudus dipanggil, kemudian kita dipanggil juga untuk merdeka, kemudian untuk pelayanan, kemudian kita juga dipanggil untuk memberkati. Diberkati. Kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Nah, kalau kemudian ini kita taruh di awal, kita dipanggil untuk beroleh berkat, kemudian kita dipanggil jadi milik Kristus. Tentu saja jadinya orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, banyak yang jadi komersil. Tapi Tuhan itu bijaksana. Sebelumnya ia panggil kita jadi milik kepunyaan dia. Diberesin semua ketakutan kita, kecemasan kita, keraguan-raguan kita, kebimbangan kita. Diberesin dengan hatinya. Hatinya diberikan kepada kita. Diawali dengan kamu tuh milikku, kamu tuh sahabatku, percaya deh sama aku. Teman-teman begitu ya. Sama dengan kalau kita kemudian mengalami hubungan yang dekat dengan pasangan kita sebelum menikah. Tentu saja kan kemudian setiap pasangan yang sedang pacaran, tentu saja mereka saling membagi kasih ya, saling percaya satu dengan yang lain. Buat apa? Ada satu hubungan yang dalam. Berupa apa? Saling percaya, saling mengasihi. Nah, ini pun sama teman-teman. Tuhan juga menghendaki kita percaya kepada Dia, percaya kepada keputusannya, percaya kepada jalan-jalannya, agar kita kemudian jadi orang merdeka dalam pelayanan.
Hingga kemudian kalau kita sadari ini dalam 1 Petrus 3:9, kita pun dipanggil untuk mewarisi berkat. Ini dalam bahasa aslinya ya. Kita dipanggil untuk mewarisi bagian kita sebagai anak Allah dalam berkat-berkatnya, termasuk dalam berkat rohani. Berkat rohani lebih dulu, kemudian berkat jasmani. Mengapa? Berkat jasmani lebih belakangan. Karena untuk menumbuhkan hati yang percaya betul sama Tuhan dalam hal-hal yang rohani ini perlu ditumbuhkan. Baru kemudian tercipta di dunia materi, di dalam dunia yang serba jasmani. Kalau berakarnya benar dalam Tuhan, kita nggak gampang terpengaruh oleh keadaan apapun di luar sana. Dan dalam Kolose 3:15, kita pun dipanggil untuk dalam damai sejahtera. Ini ikatan yang lebih dalam. Damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita, ini adalah pemberian yang paling luar biasa indah. Mengapa? Karena untuk menghadapi badai hidup, bahkan dalam akal budi jiwa kita sekalipun, ini perlu ada damai sejahtera yang ditumbuhkan sendiri oleh Kristus. Nah, ini pun sama tadi, kemudian bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil bertanding dalam iman dan rebut hidup yang kekal. Bertanding dalam iman, bukan kita kemudian sikut sana sikut sini dengan orang-orang Kristen yang lain, bukan. Tapi untuk merebut kemenangan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Bisa dikatakan teman-teman, kita bertanding itu untuk kita benar-benar mengerti penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kita. Kita benar-benar sudah mengerti ya, dalam langkah-langkah yang kita alami hari-hari ini menuju kepada kehidupan yang kekal. Tapi sebelumnya Tuhan berikan di awal start ini kehidupannya. Jadi kehidupan kekal ini perlu dipertahankan sebetulnya. Udah diberikan oleh Tuhan, cuman perlu adanya kesadaran bahwa sekarang ini kita sedang menuju ke arah sebenarnya hidup yang tak berkesudahan ini. Dan ini perlu langkah-langkah iman dalam pertandingan iman. Nah, yang satu ini tentu saja ini jadi satu hal yang mungkin banyak orang menghindarinya ya, dipanggil untuk menderita. Tapi ingat, menderita di sini ada satu pernyataan juga, kita dipanggil untuk berbuat baik. Nah, hubungannya apa? Dipanggil untuk menderita pasti banyak orang gak mau. Tapi penderitaan ini masuk di sini bukan kemudian mesti mati ya, mesti gimana dalam Tuhan, enggak. Menderita di sini ya, kita secara universal ya. Kalau martir kan itu panggilan pribadi ya. Tapi kalau kita bilang menderita, ini soal berbuat baik untuk orang lain. Berbuat baik untuk kepentingan orang lain, menerima kebaikan Tuhan. Dan ini yang jadi panggilan kita, menderita dalam berbuat baik, karena dalam diri kita ini pada dasarnya cenderung ingin mencari kepentingan individu. Nggak bisa berbuat baik untuk orang lain. Pada faktanya, ini yang paling banyak terjadi. 100% benar. Karena tiap orang itu punya kepentingan pribadi atau individu secara menyeluruh dalam kehidupannya. Bohong kalau enggak. Nah, kalau berbuat baik untuk orang untuk menerima Tuhan Yesus, ini perlu dipanggil oleh Tuhan dengan cara seperti tadi. Dipanggil berbuat baik dan untuk itulah kita menderita. Apa menderitanya? Dagingnya yang kemudian keberatan, dagingnya yang kemudian mempunyai sikap memberontak, ini kemudian mesti ditanggalkan oleh Roh Kudus. Jadi kita nggak bisa berbuat baik tanpa menderita. Ya, berbuat baik ujung-ujungnya pasti menderita. Meskipun kita berbuat baik, kalau kemudian kita kecewa sama apa yang kita dapatkan dari orang yang kita baikin, tentu saja kalau ada kecewaan itu kita mesti menderita, bukan? Ya, betul. Kita mungkin mempunyai suatu kekecewaan, tapi ternyata daging kita masih tebal, belum dibereskan. Maka kalau kita berbuat baik dan kita kecewa, itu pun adalah satu pernyataan dari Roh Kudus agar kita benar-benar menanggalkan. Dagingnya masih ada untuk kita punya ketulusan. Berbuat baik terus-menerus sampai dengan kita benar-benar mengerti bahwa yang sedang menderita itu adalah siapa? Daging kita yang ditanggalkan sampai habis.
hingga kita punya ketulusan seperti Kristus. Nah, kita pun dipanggil dalam satu tubuh satu roh. Ya, ini panggilan yang harus kita terima semuanya. Karena kalau kita dipanggil satu tubuh satu roh, kita sekarang bisa mengerti dalam Yohanes 10 bahwa Tuhan Yesus adalah pohon anggur yang benar. Pohon anggur semuanya tentu saja punya carang-carang yang menghasilkan anggur. Tidak ada pohon anggur carang-carang yang menghasilkan nangka, durian, sebagainya, tidak. Tapi setiap carang dan ranting menghasilkan anggur. Untuk kita bisa mengerti ini, kalau kita dipanggil dalam satu tubuh satu roh, yang tumbuhnya apa? Karakter Kristus. Jadi setiap anggota tubuh Kristus menghasilkan karakter Kristus. Tidak mungkin semua tubuh dan anggota yang dipanggil ternyata punya karakter pribadi yang berbeda-beda. Tidak mungkin, teman-teman. Ya, hanya satu yang tumbuhnya adalah karakter Kristus. Semuanya, dimanapun tubuh Kristus berada, semuanya tumbuhnya karakter Kristus. Jadi kalau kita sekarang melihat ada orang-orang yang tidak tumbuhnya seperti karakter Kristus, ya, pertama yang mesti kita lakukan apa? Berdoa agar mereka mendapatkan pengertian yang benar tentang ditumbuhkan ini, bagaimana mereka dipanggil dalam satu kesempatan mereka jadi mengerti bahwa mereka tuh milik Kristus, bahwa mereka tuh dipanggil untuk jadi orang kudus. Dan ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan inisiatif pribadi kita kepada Tuhan. Sampai sini teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada gangguan suara saya atau video, tolong kasih tahu ya, infokan kepada saya. Karena ini video saya terputus-putus. Nggak tahu nih kenapa. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman, Bapak Ibu. Pak, Ya. kalau menderita untuk membentuk karakter kita supaya semakin beda kan Pak? Oke, Ibu Monica tadi putus-putus suaranya nggak kedengeran. Benar nggak teman-teman? Atau bisa aja? Beda kan kalau menderita, maksudnya gini, tadinya kita misalnya contoh, tadinya kita berkecukupan apa gitu ya, tiba-tiba kita dalam keadaan susah gitu, untuk duit aja susah gitu. Terus itu bukan menderita yang Bapak bilang kan, itu kalau dalam pikiran saya sih sebenarnya membentuk karakter kita supaya semakin dekat dengan Tuhan gitu. Ya. Itu beda dengan yang Bapak maksud menderita yang tadi, yang Bapak bilang tadi gitu kan. Oke. Tentu ini mesti dalam satu konteks si orang ini ngalamin dalam Tuhan ya. Panggilan seperti apa yang sedang ia alami dalam Tuhan. Kalau kemudian langsung dilewati dalam hal finansial, kayaknya nggak mungkin. Gitu ya. Tapi kalau dialami dulu, diawali dengan bagaimana dia dipanggil jadi milik Kristus, misalnya dia tadinya seorang sekuler, jadi hamba Tuhan, pelayanan jadi singer atau jadi WL, itu masih mungkin. Tapi tiba-tiba kalau dibikin nol keuangannya sih kayaknya nggak mungkin. Kecuali memang ada satu hal yang kemudian Tuhan udah suruh ke sini, dianya ke sono gitu. Bisa jadi begitu. Nah, tapi kalau panggilan dari Tuhan nggak kayak gitu. Gitu Bu Monica. Oke Pak, udah ngerti Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan yang lain ngerti. Jadi kalau dalam hal finansial begitu merosot tajam gitu, itu kayaknya nggak mungkin itu panggilan dari Tuhan. Memang ada mungkin, kalau saya boleh bilang, itu mungkin ada satu jalan yang Tuhannya nggak suka gitu ya. Dianya masih bandel gitu. Udah diperingatkan berulang-ulang, dianya masih bandel gitu. Biasanya sih gitu, biasanya ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain, silakan. Boleh Vina, silakan. Kalau kita dipanggil untuk tadi beberapa poin yang menjadi miliknya, dikuduskan, menjadi berkat, itu rasa-rasanya itu kita sudah mengalami itu, sudah menjadi milik Tuhan. Tetapi pada bagian yang menderita itu terus menerus ya Pak, kita dipanggil terus selama kita hidup ini, apa iya kita menderita terus begitu? Artinya sampai menjadi serupa dengan Kristus, apakah seperti itu Pak?
Oke, nah bagus pertanyaannya ya, karena ini membahas tentang berulang-ulang. Apakah berulang menderitakah? Tentu tidak, gitu ya. Tentu tidak. Nah, maksud di sini berulang tuh apanya berulang-ulang? Bertingkat-tingkatnya bagaimana panggilan kita dari Tuhan. Yang pertama jadi miliknya, yang kedua jadi orang kudus, penyalur berkatnya gitu ya. Menjadi orang yang diperintah dengan damai sejahteranya, orang yang masuk dalam pertandingan iman pun dipanggil juga. Artinya ini bertingkat-tingkat sampai dengan di hasil akhirnya orang ini dipanggil menjadi bait kehadiran Allah Tritunggal di bumi. Nah, kalau penderitaannya berulang-ulang, saya curiganya nih, orangnya memang nggak mau taat sama Tuhan. Makanya menderita terus-menerus. Artinya bukan penderitaan panggilan penderitaan. Sengsara dan kena masalah terus-menerus. Itu beda sama penderitaan yang dari Tuhan. Apa Penderitaan, itu Pak, apa penderitaan itu termasuk pertandingan iman? enggak, Bukan. bukan. Kalau yang tadi Bu Livina bilang bukan. Itu mah orang bermasalah. Gitu loh. Oh, iya, iya, Jelas ya. iya. Tadi yang saya bilang tuh, Tuhannya pengennya begini, dia pengennya begitu. Tentu saja itu udah salah duluan. Ya, kena Ya, masalah ya. iya, iya, iya. Ya. Misalnya dalam seperti yang tadi Ibu Monika tuh dalam finansial gitu Ya, ya. tuh. Kita ini kok rasa-rasanya tuh dibilang menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat, Hmm. tapi rasa-rasanya tuh belum sampai ke sana begitu. Belum. Sedangkan kan Firman bilang kan kita itu sudah disediakan berkat, Tuhan telah menyediakan berkat itu, berkat rohani itu dalam kerajaannya. Ya. Tapi kita rasa-rasanya tuh kok belum menikmati hal itu. Itu sampai kapan gitu, Pak? Hari itu maksudnya gimana? Maksudnya kan dalam Efesus 1 kan dibilang kita telah, Tuhan telah mengaruniakan segala berkat rohani buat kita. Itu berarti kan semuanya. Apakah rasanya itu kok masih ada dalam hal Oke, finansial kita kan masih kita mesti pertegas dulu berkat Tuhan itu dalam hal apa. Nah, ini dia masih jelas. Berkat Tuhan itu misalnya apa? Yang menurut Bu Levina berkat Tuhan itu apa? eh, semuanya gitu. Artinya berkat itu kan dibilang Iya, berkat maksudnya rohani yang Tuhan enggak. sediakan. Enggak, saya mesti pertegas dulu. Berkat Tuhan itu menurut Bu Levina apa? Itu seperti berkat rohani itu misalnya eh apa ya? Saya ngerti tapi saya mau menjelaskan agak susah. Berkat kesehatan, pemulihan gitu. Apa keselamatan pasti kita sudah miliki. Tapi Ya. pemulihan dalam secara keluarga semua itu belum. Itu Oh, masih maksudnya begini Bu, Ibu tadi bilangnya kan tentang berkat rohani itu kalau orang tuh masih belum dapat berkat rohani. Saya dorong gini, setiap orang yang rasanya belum dapat rohani, kenal sama Tuhan dulu deh. Kenal sama Tuhan dan kemudian benar-benar mempunyai fondasi yang jelas tentang dia sebagai anak Allah, seperti anak Allah yang bagaimana yang ia ketahui gitu ya. Oh, yang penting pelayanan. Itu udah meleset tuh. Oh, orang udah masuk pelayanan kan anak Allah belum tentu. Anak Allah itu adalah orang yang diperintah oleh perintah atau rema yang diberikan di dalam hatinya. Nah, kalau kemudian dia mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, itu berupa penanggalan kedagingan, penanggalan sifat-sifat buruk, penanggalan karakter dan tabiat. Apakah bisa berhasil dengan begitu kemudian sudah ditanggalkan Roh Kudus? Apakah masalahnya beres? Belum tentu. Nah, tapi cara pandangnya udah berubah. Mengerti nggak? Nah, cara pandang yang berubah ini salah satu dari berkat rohani yang diberikan oleh Allah. Dan saya percaya setiap orang yang sudah dalam Kristus udah matang betulan pun masih banyak masalahnya. Masih. Masih ya, banyak masalah. berarti apa proses itu enggak henti-hentinya ya sampai kita Memang itu kembali kepada Bapa baru kita sampai cara bisa. pandangnya berubah. Itu Iya, yang iya, jadi iya. targetnya. Kalau cara pandangnya berubah, oh makin diseksa sama si jahat. Kenapa? Di satu sisi kita udah menerima berkat rohani, tapi kita nggak tahu itu berkat rohani.
Si jahat nyiksa terus lewat segala macam apa, segala macam kekhawatiran, kecemasan, gambar diri yang rusak, apalagi kalau kemudian mempunyai satu kekecewaan kepada Tuhan, gitu kan si iblis yang pengen, gitu loh. Jadi Iya benar, Pak. banyaknya masalah bukan berarti orang ini jauh dari Tuhan atau dia lakukan hal yang salah. Belum tentu, cek dulu hatinya arahnya kemana, fondasinya gimana, bagaimana, apalagi kalau ditanya sama sama dia begini, udah terakhir kali kapan doa? Wah, udah 3 tahun yang lalu. Nah, saya percaya ini memang karena masalahnya dia jauh dari Tuhan, gitu loh. Gak pernah bangun hubungan dengan Tuhan. So itu mah masalah bukan penderitaan dari Tuhan, bukan. Itu memang masalah yang dibikin-bikin oleh dia. Gitu, Bu. Jelas ya? Iya benar, Pak. Berarti memang kita harus terhubung terus, terkonek terus. Ya, Pikiran ini yang tadi Pak bilang, pembaharuan pikiran, pola pikir itu memang itu yang harus benar-benar apa ya, bertumbuh terus pikiran Kristus itu. Karena kalau sedikit penyimpangan, sedikit aja kita sudah salah. ya, Artinya kita merasa bahwa Tuhan, Tuhan sepertinya nggak mimpin saya begitu. ya, Saya ini apa memimpin diri sendiri begitu. Saya betul. merasakan hal itu Pak belakangan ini gitu. Makanya saya jujur, apa Doni sudah lama enggak ini ya pemberitaan gitu. Saya berpikir seperti itu. Jadi wah ini saya kok belakangan ini setelah saya pensiun ini banyak kesibukan. Jadi sepertinya pikiran ini memimpin diri sendiri gitu Ya, loh. Saya kemarin-kemarin ini semalam itu saya ini dengan Tuhan, Tuhan bilang kamu memimpin diri kamu sendiri. Oh iya Pak, iya Dok. Tuhan betul, iya. Itu yang saya akhirnya kembali gitu. ya, Makanya tadi dibilang apa itu menderita tidak ya, itu kita manusia tidak. sendiri. Iya, Iya, betul. sebenarnya berkat itu kita sudah terima, tapi Ya, kita sendiri yang mungkin salah menggunakan atau kita agak menyimpang, ya, yang pikiran sendiri yang jalan tidak apa menggunakan pikiran Kristus, artinya pikiran kita itu tidak memiliki eh, apa ya sudut pandang Tuhan, artinya kita memikir Tuhan aja gitu. Iya, begitu Pak ya. ya. Jadi saya sekarang bisa mengecek apa yang terjadi kalau kemudian online semuanya off. Kan kemarin Lebaran tuh semuanya online off ya. Pak Gideon, Pak Agus mah udah lama off. Pak Antonio, Bu Hilda mah nggak ada kelas ya kalau nggak salah. Bu siapa? Bu Steph, ya. Bu Eni ya, sorry. Kan semuanya pada off nih, dan semuanya pada gelisah orang-orang. Kenapa, Pak? Kenapa sih pada off? Oh, pada liburan ya, pada ngerti ya. Tapi kemungkinan kekhawatirannya apa? Kan turun imannya. Loh, apa hubungannya pemuridan off imannya turun? Emangnya kalau lewat pemuridan bisa dicas gitu HP-nya? Bisa dicas imannya gitu? Langsung tiba-tiba melesat, tiba-tiba dapat pengertian baru. Nah, berarti kita sekarang mengerti. Kita ini kalau nggak pemuridan, nggak baca Alkitab, nggak doa, jauh dari Tuhan. Nggak kayak gitu. Hal-hal yang kemudian kita tumbuhkan bersama-sama dari Tuhan ketika kita lahir baru, semuanya nggak hilang kok. Tapi kemudian itu kemudian bisa ditutup oleh selaput pikiran kita. Jiwa yang kemudian banyak khawatirnya, jiwa yang kemudian banyak cara pandang dan cara pikirnya yang salah, menggantikan firman Tuhan yang sebenarnya masih ada di hati kita gitu. Tapi kitanya udah punya kecenderungan hatinya udah gampang, misalnya gampang curiga sama Tuhan atau gampang khawatir dengan keadaan-keadaan yang tidak mengenakan seperti begini. Nah, saya kemudian bisa mengecek hari ini ya. Oh, berarti kalau pemuridannya berhenti semuanya imannya pada turun. Enggak juga. Nah, saya liburan juga kemarin kan ini semuanya karena berhenti. Jadi saya banyakin banyakin ngerjain tugas. Memang ada beberapa tugas yang saya kerjain, tugas maksudnya bagian firman ya. Dan saya banyak merenungkan, termasuk hari-hari ini banyak penggenapan, ada yang pernah apa yang pernah kita bagikan di FFG. Banyak penggenapannya. Dan semuanya Tuhan nyatakan semuanya dengan jelas. Ini memang udah akhir zaman. Gitu loh. Dan keterlaluan banget kalau kemudian kita ngerasa, wah saya belum belum siapin apa-apa. Kata siapa? Kita udah siapin kok dari dulu. Cuman seringkali kita ngerasa masih kurang. Ngerasa masih jauh, ngerasa masih gimana-gimana juga. Jangan ngerasa begitu juga. Pikirannya simpel.
Simpel gimana caranya? Apa yang Tuhan mau dariku hari ini? Apa yang kau ingin bagikan kepadaku Tuhan? Jangan penuh dengan ketakutan. Jangan-jangan saya jauh dari Tuhan. Jangan-jangan saya masih punya banyak perlu dibereskan. Iyalah, semua juga masih punya banyak begitu. Jangan punya landasan apa yang perlu dibereskan. Masih jauh dari Tuhan, apa yang perlu enggak. Bangun hubungan sedekat itu dengan Tuhan. Caranya gimana? Tuhan, apa yang kau mau untuk aku lakukan? Mengapa? Satu, pelayanan yang kita lakukan untuk memberkati kita, bukan untuk memberkati orang lain. Mengapa? Karena kemudian kalau kita berjalan karib dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan dalam pelayanan, Ia yang lebih banyak bicara, banyak beraktivitas, banyak bekerja dalam diri kita. Dan kita diberkati oleh karena itu. Jadi, daripada kita mikirin tentang kita, nasib kita gimana, masa depan gimana, pikirin orang lain. Dan bertanya yang kedua sama Tuhan begini, Tuhan, apa yang perlu aku lakukan untuk orang lain? Apa yang perlu aku doakan? Kalau kemudian tergambar muka-muka yang perlu kita doakan, doakan cepat-cepat. Mengapa? Itu pintu gerbang masuk kepada hati orang dan Tuhan bisa pakai hidup kita untuk masuk ke orang-orang itu. Jadi dengan demikian kita nggak usah khawatir lagi dengan apa yang akan kita hadapi esok, lusa, bahkan di tahun-tahun akan datang. Karena semuanya saya tadi sudah bahas, semuanya sudah Tuhan jamin kalau kita kemudian masuk menjadi milik kepunyaan Tuhan sejak awalnya. Ingat ya, awal yang pertama kali kita dipanggil jadi miliknya. Tentu saja kalau kita jadi miliknya, Ia akan lindungi kita dengan segala kekuatan dan kemuliaannya. Jelas ya teman-teman? Mudah-mudahan pada ngerti ini. Ya Pak, jelas Pak. Itu Jelas dari ya? kita sendiri ya. Tuhan sudah memilih kita, sudah menjadi milik. Pasti Tuhan akan menjaga kita, memelihara kita. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Makasih juga Bu Levina. Ada pertanyaan Bu Enda. Pak Doni, apakah dari pertanyaan Bu Levina ini juga berkaitan dengan Yakobus 1:13? Apa itu Yakobus 1:13? Tolong dibaca Bu Enda. Saya nggak bisa buka dulu ini karena saya sedang mengaktifkan. Iya, Pak. Ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Ya. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Oke. Nah, nyangkutnya kayak itu bagaimana nyangkutnya? Nyangkutnya adalah begini. Udah tahu itu jalan yang salah, pikiran yang salah, tetap dilakuin. Jadi kemudian kalau kita dapat masalah, dapat pencobaan itu dari mana? Dari kita. Kita yang pengen dicobai. Udah tahu salah, masih dilakuin juga. Udah tahu itu jalan yang bukan dari Tuhan, masih juga berkecimpung di situ. Ya kan jadinya malah menderita ya, sengsara, sorry bukan menderita. Kalau menderita mah konsepnya dari Tuhan memang. Tapi kalau sengsara itu kita bikin sendiri sengsaranya, susahnya gitu loh. Gitu Bu Enda. Ya, makasih Pak Doni. Makasih juga Bu Enda. Oke, ada lagi yang lain? Oke, saya terusin kalau nggak ada. Ada lagi? Silakan. Oke, terima kasih. Saya terusin. Nah, kemudian setelah kita dipanggil oleh Tuhan, kita kemudian dipanggil untuk jawatan pelayanan. Ada panggilan pelayanan yang khusus bagi orang-orang tertentu untuk duduk dalam jabatan seperti rasul, nabi, gembala, penginjil, dan pengajar. Ada 5 jabatan di sini dan masing-masing ini berdiri sejajar. Tidak ada seorang jabatan yang lebih tinggi dibanding yang lain. Meskipun banyak orang mengajarkan demikian, tapi 5 jabatan ini berdiri sejajar. Karena ini semua berfungsi untuk membangun tubuh Kristus. Kita semua ketika memiliki panggilan-panggilan yang di atas tadi, kita ternyata dipanggil dalam pelayanan. Ingat ini pelayanan untuk kemudian memanifestasikan kuasa dan pribadi Kristus. Oke? Untuk kepentingan kita dulu sebetulnya. Baru kemudian orang diberkati oleh karena mereka dilawat Tuhan yang memakai tubuh kita. Lewat rasul, nabi, gembala, penginjil, dan pengajar. Roma 1 ayat 1 ini ayatnya. Silakan dibaca. Bu Yunike, apa kabar? Silakan Bu Yunike dibaca. Bu Yunike ada? Halo.
Belum ada ya? Belum siap. Oke. Ada juga Ibu Emi. Ibu Emi bisa baca, Bu? Bisa, Pak. Terima kasih. Eh, Roma Halo, 1. Roma ya. Iya. Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Terima kasih Bu Emi. Nah, Jadi ini Paulus adalah rasul karena dipanggil oleh Tuhan dalam satu pelayanan. Jadi rasul untuk siapa? Untuk orang-orang yang ada di luar bangsa Yahudi. Ini Paulus dipanggil jadi rasul, jabatannya rasul dan dikuduskan dalam memberitakan Injil Allah. Nah, semua orang yang masuk ke dalam pelayanan ini memang mesti dalam panggilan dari Tuhan. Tidak mendeklarasikan sebagai saya rasul, saya pengajar, saya nabi. Gitu ya. Dalam arti gini, orang ini diutus oleh Tuhan. Kita semua diutus oleh Tuhan dalam rangkaian penugasan, bukan untuk peninggian diri. Nah, kalau kemudian peninggian diri munculnya dari mana? Dari kemudian seseorang yang memang Tuhan panggil, betul, tapi kemudian dia mempunyai satu kebanggaan tertentu dalam pelayanan, dia lupa bahwa dia di-empowering, dia dikuatkan, diberikan kuasa oleh Tuhan. Tuhannya yang berkuasa atas dia, Tuhan yang bekerja atas dia, dan Tuhan yang mendoakan orang sakit, Tuhan yang menyembuhkan orang sakit lewat dia. Tapi dianya punya kebanggaan, ternyata doa gua manjur ya, gitu ya. Ternyata gua sakti juga ya urapannya. Nah, tumbuhlah kemudian orang ini menjadi seseorang yang di luar Tuhan, meskipun punya kuasa, meskipun punya jabatan, meskipun punya urapan, tapi sebetulnya dia tidak butuh Tuhan karena dia punya kepentingan yang berbeda dengan Tuhan. Nah, sekali lagi ini berasal sebetulnya dari mana? Dari orang yang ngerasa dia bisa melakukan sesuatu di luar Tuhan. Tanpa doa pun bisa, kan urapannya ngalir. Memang betul, doain orang sembuh, doain orang sakit sembuh, tapi kalau kemudian munculnya pride, munculnya sombongan, munculnya peninggian diri, memang masih ada urapannya, tapi tanpa Tuhan. Tidak ada Tuhan di situ. Mudah-mudahan kita semua tidak masuk ke dalam area itu, karena di RTM mempunyai value bahwa kita teachable, orang yang mesti mudah diajar. Makanya nanti teman-teman di dalam webinar ya, nanti diingatkan juga kita mesti benar-benar memiliki satu konsep tentang penundukan diri. Kita mesti dengerin meskipun kita udah setinggi apapun pangkat kita, jabatan kita, luar biasa urapan kita, tapi kita perlu adanya penundukan diri dan dengar-dengerin kepada siapa kita nundukin diri, misalnya kepada gembala kita di gereja, misalnya kepada mentor kita dimanapun itu orang itu berada, kita mesti nundukin diri dan kita punya filter sendiri ya, dalam hati kita ada Roh Kudus, dengerin yang membuat kita bertumbuh. Kalau ada perkataan yang salah, minta filter dari Roh Kudus. Apa saja yang perlu dibereskan, di hati saya. Minta filter dari Roh Kudus. Nah, kalau ujung-ujungnya kemudian orang ini nggak bisa ditegur, nggak bisa kemudian diberikan satu pernyataan, pengajaran untuk ditundukkan kepada Kristus, maka sesungguhnya orang ini sudah mendapatkan apa? Ya itu dia yang saya bilang tadi ya, keangkuhan dan sukar diajarin lagi menjadi seperti Kristus. Nah teman-teman ingat apa yang saya bilang barusan. Kenapa? Karena di hari-hari akhir nanti banyak orang-orang jatuh karena kesombongan. Udah jadi jauh-jauh hari 3 tahun lalu RTM sudah membangun satu value bahwa kita mesti punya hati untuk diajar terus-menerus. Makanya pemuridan diadakan untuk apa? Untuk kita jadi murid Kristus. Bukan murid seseorang, murid satu tokoh. Tokoh yang ini bisa saya pengaruhi, tokoh yang ini bisa kemudian selevel dan sepikiran sama saya. Semua kita tunduk kepada seseorang di atas kita dengan kasih. Bukan dengan satu keinginan tersembunyi dalam hidup kita. Misalnya apa? Keinginan apa? Dihormati, dipuji, atau kemudian ditinggikan oleh setiap orang yang kemudian kita hormati.
Nah, teman-teman, karena saya bilang begini, saya pun nundukin diri di dalam suatu otoritas ya. Saya di bawah Pak Agus Prasin. Saya juga di bawah Pak Yosia. Saya juga di bawah Bu Iren. Saya juga di bawah Pak Hendy Eva Mutam. Saya pun di bawah setiap orang yang saya bilang orang ini berhak untuk mengajari saya. Siapapun mereka, siapapun dia. Saya nggak pandang, oh orang ini orang baru nih, orang lebih muda nih. Bahkan kalau misalnya orang lebih muda sekalipun. Kalau orang ini Tuhan tuntun dan saya punya filter, ini orang mesti didengerin. Saya dengerin, teman-teman. Bapak Ibu sekalian. Jadi milikilah hati yang senantiasa mau diajar, rendah hati, dan lemah lembut. Tepuk tangan semuanya, semangat ini. Oke, mari kita lihat sekarang. Tetap seperti saat dipanggil dalam 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 18. Silakan dibaca oleh Ibu Levina. Oh, Bu Yunike, boleh Bu Yunike silakan. Oh, lupa saya tadi Bu Yunike bisa baca ya. Silakan. Pak, Selamat sore. Iya. Ya. Apa, Pak? Iya, nggak apa-apa, Bu. Dari mana, Pak? 1 Korintus 7, Bu, ayat 17-18. 1 Korintus 7. Itu lagi nggak, Pak, ya tulisannya? Oh, Kepotong. nggak bisa besar ini. Ibunya bisa di HP-nya bisa dibesarkan 2 jari, bisa digeser. Ya, Pak. Ya. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Tuh, kepotong, Pak. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan sunat itu dan kalau seorang dipanggil, potong, Pak. Oh, ini saya nggak bisa dibesarkan lagi, Bu. Ini di layar monitornya seperti begini. Saya lihat dari Alkitab aja ya, Pak ya. Boleh, silakan. Dari mana tadi, Pak? 1 Korintus 7, 17, 18. Korintus ya, Pak? Iya. Korintus 7 ayat 17. Ayat 17 ya, Pak? Iya, betul. Bunyi ke. Ya. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Ya, makasih Bu Yunike. Sama-sama Pak Doni. Maaf ya Pak Doni. Gak apa-apa, Bu. Ini memang begini ya, nggak bisa dibesarkan loh. Saya ini kalau dibesarkan pecah. Nanti coba kita lihat. Kan gitu. Nggak bisa tuh memang. 1 Korintus 7, Ibu Dina, ayat 20-24. Ada Ibu Dina? Ada Pak. Oh, terima kasih. Bentar. 1 Korintus 7 ayat 20 sampai 24. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Oke. Maaf, Pak Doni. Makasih Bu Dina. Nggak apa-apa. Oke. 1 Korintus 7 yang dibaca sama Bu Yunike adalah begini. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Dalam hal bahwa seseorang ini tidak disunat dalam kepercayaan Yahudi kan mesti disunat ya.
Tapi dalam kepercayaan di luar bangsa Yahudi, enggak, sudah disunat. Nah, dengan kemudian ketika dipanggil masih dalam keadaan tidak bersunat, tapi karena kemudian membaca Alkitab, Abraham disunat, dan semuanya disunat gitu ya, maka perlu adanya sunat. Nah, lihat ini. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Dalam keadaan apapun, ketika Tuhan panggil kita dalam satu satu kasihnya Dia untuk kita jadi miliknya, kita tidak usah kemudian meniadakan atau menambahkan hingga kita menjadi orang yang tampaknya lebih kudus, menjadi pengikut Kristus. Nggak usah sebetulnya. Karena yang penting kita mengalami hidup yang baru dalam Tuhan. Nah, ini tanda sunat ini secara rohani kan sebenarnya sunat hati ya. Hati yang lamanya dibereskan agar tidak punya hati yang berbicara lagi di dalam kehidupannya, hati yang lama bicara lagi maksudnya. Apakah hati yang lamanya masih ada, Pak? Masih ada, tapi tidak masuk ke dalam hati yang lama lagi. Karena setiap orang yang lahir baru, setiap orang yang terima Tuhan Yesus punya hati yang baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu hatinya sendiri, hatinya Tuhan Yesus. Dan dengerin itu aja. Dengan begitu kita nggak usah kemudian mematuhi keseluruhan apa yang ada di dalam Alkitab. Misalnya begitu ya. Penuhi saja apa yang Tuhan katakan setiap saat. Itu yang menjadi satu patokan yang jelas. Kan Alkitab kan banyak sekali ayat-ayatnya maksudnya gitu ya. Banyak sekali ayat-ayatnya yang kita nggak mungkin hafal semuanya. Kita juga nggak mungkin uh, dengan kita baca Alkitab kemudian kita jadi cesplong semuanya hafal. Ya. Nah, dengan kita mematuhi hukum-hukum kita jadi lebih kudus. Enggak. Tapi yang pasti patuhilah rema Tuhan setiap saat yang bergema di hati kita. Dengan demikian, kita menggenapi semua hukum yang ada dalam Alkitab. Teman-teman itu ya, itu yang perlu kita harus hidupi. Apa yang Tuhan katakan, lakukan. Tidak mungkin Tuhan katakan apa berlawanan dengan firman yang lain. Nggak mungkin. Pasti ada hubungannya satu dengan yang lain. 1 Korintus 7:20-24. Tiap-tiap orang, tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Adakah engkau hamba waktu kau dipanggil? Apakah engkau masih sekuler ketika kau dipanggil? Enggak apa-apa. Jangan maksa pengen jadi full timer kalau misalnya masih pengen sekuler. Oke? Tapi jika seseorang mendapat kesempatan untuk dibebaskan untuk kemudian jadi pelayanan penuh bagi Tuhan, pergunakan kesempatan itu. Tapi ingat ini, seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ditulis ini, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Oh, jadi kita nggak boleh hamba sekuler, Pak? Salah. Lihat konteksnya. Kita jadi hamba Tuhan agar Tuhan lebih leluasa hidup dalam diri kita. Artinya bahwa kita jadi hamba manusia, artinya apa ini? Bukan kita nggak boleh sekuler, tapi kita tidak diatur oleh kepentingan manusia apapun yang kemudian memperalat Tuhan dalam komoditas dagingnya. Misalnya gini, ada orang yang sedang orang-orang yang sedang berpotensi menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai sama Tuhan luar biasa. Nah, kemudian ada orang yang tertarik untuk mempekerjakan dia. Nah, mempekerjakan dia sebagai apa? Misalnya sebagai orang dalam apa namanya kreatif production gitu ya, atau orang ini kemudian dipakai jadi asisten dia dalam tugas bukan tugas pelayanan, tapi tugas kantor sehari, tapi dengan gaji yang luar biasa besar. Nah, teman-teman ingat ya, bukan soal gaji yang besar, bukan soal penghidupan yang terjamin, karena kalau itu semua di luar keinginan Tuhan, itu sama aja kita sedang mencobai Tuhan. Ingat ini baik-baik. Pertama-pertama yang perlu kita hadapi, yang perlu kita hidupi adalah apa? Panggilan Tuhan pertama kali kepada kita apa?
Apa panggilan kita pertama kali, dan itu jangan dihilangkan. Kalau kemudian kita dipanggil pada saat kita masih bekerja, masih sekuler, dan kita maksa jadi full timer, tentu saja kita mesti mengerti ada masa-masa transisi kita tidak langsung jadi full timer. Ada masa-masa transisinya, tidak langsung jadi full timer. Ya, tapi karena mungkin ada satu pembatasan usia, mungkin karena ada masa-masa pensiun. Nah, kita mesti punya mindset begini. Oh, berarti Tuhan sedang mempercepat apa yang sedang Tuhan inginkan. Saya mesti tahu setiap saat. Ketika saya sudah berhenti bekerja untuk tetap produktif dalam Tuhan, mesti ngapain? Nah, bertanyalah sama Tuhan terus-menerus. Ya, teman-teman. Begitu pula dalam aspek kehidupan kita, kalau kita lagi nggak ada kerjaan banyak, tentu saja Tuhan yang punya satu keinginan dan kerinduan dalam diri kita yang perlu kita tanyain, Tuhan, dalam setiap pekerjaan yang sedang ini tidak begitu rame, perdagangannya lagi nggak rame, apa yang kau mau Tuhan? Nah, asal ingat, jangan karena kitanya lagi banyak kekurangan, lagi banyak hal yang perlu dibereskan, pendapatan kita nggak seberapa, baru kita berteriak sama Tuhan dan berasal dari kekhawatiran dan kecemasan kita. Tetap ya, fondasi awalnya bukan karena dari kekhawatiran, kekurangan atau apapun, tapi fondasi dasarnya adalah dari kasih dan kebutuhan Tuhan. Ingat loh, kita tuh lagi dipasangkan sama Tuhan dalam satu kasih, dalam satu pelayanan. Itu Tuhan yang lebih banyak dominannya, jangan kitanya. Jadi jangan sampai kita memperalat Tuhan. Misalnya kemarin tuh ya, dongengnya Pak Gideon di webinar tuh bagus. Orang yang dibaptis ini bilang, kalau saya dibaptis, nanti perdagangan saya jadi sukses nggak? Nggak nyambung sama sekali sebetulnya itu. Ya teman-teman, itu saya dengar sekali, saya sambil ngakak gitu, ketawa-ketawa saya. Ya, dengan kita jadi orang Kristen masalah beres? Enggak juga, teman-teman. Tapi cara pandang kita yang diubah. Ya, ingat, kita mungkin kecewa karena keadaan, karena situasi kondisi, tapi jangan pernah kecewa sama Tuhan, karena yang paling penting adalah Tuhan yang punya rencana dan kita masih tahu apa rencananya Tuhan itu. Barangkali kita sedang di luar rencananya dan sedang dididik oleh Tuhan untuk kita masuk dalam hal yang Tuhan rindukan selama ini. Oke, kita habisin dulu ya. Dimuliakan Allah. Roma 8 ayat 30. Silakan dibaca oleh Ibu Enda. Silakan. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Ya, makasih Bu Enda. Makasih Pak. Matius 22:14 berikutnya, Bu Yohana, silakan. Iya Pak Doni. Ya, terima kasih. Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ya, makasih Bu Yohana. Yang ditentukan dari semula itu siapa? Orang yang bukan dari dari predestinasi orang supaya selamat, tetap selamat meskipun dia berbuat dosa. Enggak, bukan. Ditentukan oleh Tuhan dari semula itu sejak awalnya, ini enggak langsung kemudian dipilih begitu aja ya, atau ditentukan begitu aja ya. Ini mesti ada urutannya. Ditentukan, dipanggil, dibenarkan, diberikan kemuliaan. Seperti Kristus. Nah, kalau kemudian orang ini ditentukan semula tetap selamat meskipun dia berdosa, itu enggak alkitabiah. Ditentukan dari semula ini artinya ditentukan semula di dalam Kristus, gitu loh. Kristusnya yang menjadi penyelamat manusia. Kristusnya yang menjadi standar, pribadi standar yang hidupnya, pikirannya seperti dia. Maka kalau orang mesti seperti Kristus, orang itu ditentukan seperti Kristus, dipanggil, dibenarkan, diberikan kemuliaan. Oleh siapa? Ya oleh Allah. Ya, jadi ini semua inisiatif dari Allah. Siapa-siapanya itu dipanggil semuanya saya kasih tahu. Tapi sedikit yang dipilih. Mengapa sedikit yang dipilih? Karena bergantung dari respon orang-orang itu ketika mereka dipanggil,
Mau nggak dibenerin? Nggak mau, ya nggak bisa lah. Mau nggak diberikan kemuliaan? Apalagi ya. Tapi kalau orang mau dipanggil, mau dibenarkan, mau nggak? Mau diberi kemuliaan, mau nggak? Biasanya di sini ada satu kekecewaan. Contohnya orang yang sejak awalnya ikut Tuhan. Dinyatakan dalam Lukas 18, orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya ini ketika kemudian bilang sama Tuhan, guru yang baik untuk apakah yang mesti aku lakukan untuk mencapai hidup yang kekal? Apa kata Tuhan? Mengapa kau katakan aku baik? Hanya Allah yang baik. Bilang kau tahu ayat ini. Jangan berbunuh, jangan berzina, hormati ayah ibumu. Kata anak muda ini apa? Aku sudah melakukannya sejak muda, apalagi yang kurang. Oh, ada satu yang kurang. Jual seluruh harta kekayaanmu, berikan kepada orang-orang miskin, ikut aku. Nah, orang ini kecewa karena hartanya banyak. Sejak awal dia ikut Tuhan enggak? Enggak. Mengapa yang enggak ikut Tuhan? Bukankah dia sudah hafal tuntunan Tuhan lewat hukum Taurat? Nah, basic dari orang ini ngikutin hukum yang telah ada itu bukan ngikut Tuhan. Tapi dia ngikut semuanya itu berdasarkan inisiatifnya dia. Perbuatan baik yang kemudian ia ingin dapat pujian dari Tuhan. Tapi kata Tuhan, seluruh perbuatan baik yang kamu lakukan itu nggak ada artinya kalau kamu nggak ikut aku. Mengerti nggak teman-teman? Seluruh perbuatan baik yang kemudian kita lakukan selama ini, kalau basicnya bukan karena mengasihi Tuhan, tapi karena kemudian ingin mendapatkan satu pujian dari orang lain, semuanya sia-sia. Jelas teman-teman? Nanti di akhir zaman banyak sekali orang-orang yang kemudian banyak yang kepleset di situ. Nah teman-teman, mari kita murnikan hati kita. Itu pemuridan, mengasihi Tuhan. Kalau kita diubahkan sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau kita bertobat, mengasihi Tuhan nggak? Atau takut neraka? Ya, motif dasarnya mengasihi Tuhan dan mau ikut Tuhan. Oke? Satu ayat lagi ya. Satu sub lagi. Bagaimana memuliakan Allah? Ayatnya dibaca oleh siapa yang bisa? Bu Marta ya, belum. Silakan Bu Marta. Yo, Yohanes 17. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, Yohanes, sebentar Pak, saya geser fotonya. 17. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Amin. Oke, Terima kasih, Pak. terima kasih Bu Marta. Jadi memuliakan Allah itu adalah dengan cara menggenapi kerinduannya. Dan dia punya kerinduan bekerja. Sampai saat ini pun dia bekerja. Yang beristirahat Tuhan Yesus. Duduk di tahta. Sampai menantikan semua musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya. Kan itu akhirnya ngomongnya begitu ya. Yesus menantikan musuh-musuhnya di bawah kakinya, di tahtanya. Yang naklukin musuh-musuh siapa? Bapak. Kerinduan siapa itu? Bapak juga. Yang punya pekerjaan siapa? Bapak. Oke. Nah, bagaimana sikap kita tentang hal ini? Jadi kawan sekerjanya Tuhan Yesus. Lewat loaning yang ia berikan kepada kita. Jadi Yesus yang telah menang, Yesus yang telah bertahta di atas sana, Yesus yang kemudian bertahta juga di dalam hati kita, adalah Tuhan yang sedang membawa kita ke dalam berbagai-bagai kemenangan di bumi ini, dan untuk menikmati juga di dunia akan datang. So, saya mau kasih saran, nikmati perkataan Tuhan Yesusnya. Karena kalau kita ngikutin apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kita sedang ngikut jejak Yesus. Pasti dimenangin terus oleh Tuhan Yesus. Tepuk tangan semuanya. Nah, kalau orang taat sama Tuhan Yesus, apa yang dibilang sama Tuhan Yesus? Bapa akan mengasihi dia dan datang kepada dia. Kita tadi tahu ketika urusan dipanggil sama Tuhan, ternyata untuk menjadi pada akhirnya
menjadi bait Allah Tritunggal di muka bumi ini. Termasuk baitnya Allah Bapa juga. Dan Allah Bapa ingin punya rumah yang baru berdasarkan apa yang telah kita lakukan pada Tuhan Yesus dan mengasihinya. Maka satu hal yang perlu kita harus ketahui, satu hal ya, bahwa bagaimana kita akan terangkat ke surga? Apa standarnya? Penuh dengan kealahan. Karena kita telah mengasihi Tuhan Yesus dan Bapa berkenan memberikan kemuliaan kepada kita seperti yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Ia pun memberikan kemuliaan kepada kita untuk berpindah kemudian kepada kekekalan pada saat pengangkatan kelak. Sampai di situ Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Ini sudah masuk di bab sekarang, nanti Sabtu di bab 7, persembahan yang hidup. Oke, silakan. Boleh Vinay, ada pertanyaan? Ya. Berarti iya Pak, tadi yang Bapak bilang kita waktu masih kerja kita kan menjadi hamba manusia. Nah, tapi sebenarnya kan memang itu karena Pekerjaan, pemerintah kan karena itu wakil dinas. Allah juga, iya dinas. Jadi tetapi kan kita menjadi hamba manusia, tapi kan untuk kepentingan Tuhan juga kan Pak. Iya, itu Iya, nggak salah itu. Kita bekerja iya, ketika kita dipanggil sama Tuhan kan kita jadi sekuler itu nggak salah, nggak iya. salah. Artinya Cuma kan memang ya, itu satu pelayanan juga. iya, artinya gini, bawalah Tuhan ke dalam aspek kehidupan kita ketika kita bekerja, itu yang Dia mau. Nanti Iya, ada masa-masa transisi ya, bagaimana kita kemudian jadi hamba Tuhan. Terlepas dari masih full timer, mesti sekuler, udah full timer, terserah. Itu panggilan kita mesti berbeda, gitu Bu. kan Bapak ngomong itu seperti itu kan itu apa pas dengan apa yang saya alami sekarang. Ya. Setelah sudah pensiun ini, saya itu bertanya sama Tuhan, Tuhan saya sudah pensiun, terus apa yang saya harus lakukan? Apakah saya begini-begini saja gitu kan? Secara finansial juga memang sudah terbatas, tapi Tuhan tuh katakan bahwa kamu tuh tidak akan pernah susah. Aku yang pelihara hidup kamu dulu, sekarang selamanya itu tetap Tuhan tuh mencukupkan gitu. Jadi itu apa ya? Saya tidak memikirkan tentang hal itu. Saya percaya bahwa Tuhan yang menyediakan semuanya gitu. Jadi yang dalam pikiran saya itu jalannya aja gitu, jalannya aja. Seperti tadi Bapak ngomong, terus saya itu dalam hati itu kamu jalannya aja hidup seperti ini. Yang penting yang kita turut aja, ikut aja apa maunya Tuhan gitu. Pelayanan apa gitu, ya memang setelah dikasih sudah pensiun begini kan dikasih tanggung jawab banyak. Tapi kan dengan finansial itu kan terbatas. Kalau kemana-mana kan perlu transport gitu Pak. Jadi saya tuh bilang tuh kan tentang transportnya itu. Jadi saya ya kadang sedih juga pada awal-awal yang mulai pensiun itu. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan menyediakan. Memang di gereja tuh dibilang kalau kakak kalau tidak ada transport bilang gitu. Tapi kan saya nggak enak Pak. Jadi saya percaya saja Tuhan pasti sediakan gitu. Cuma anak-anak itu kan kalau diminta antar itu kan mereka suka ngomel gitu Pak. Jadi apa yang Bapak katakan itu pas dengan hidup saya sekarang. Tapi saya tetap percaya saja dengan pemerintahan dengan kebenaran firman yang tadi Bapak bilang pada saat kita mengalami masalah, firman itu mengingatkan kita, Roh Kudus menuntun kita mendapat remah dari setiap kebenaran meskipun kita tidak menghafal firman ini semua, tetapi remah firman Tuhan itu tetap ada karena Roh Kudus mengingatkan saya untuk tetap kuat, tetap belajar, tetap percaya bahwa Tuhan pasti yang menuntun, Tuhan pasti yang menyediakan. Itu Pak. Jadi memang saya mendapat
ngerema juga dari apa yang tadi Pak sampaikan. Oke, karena banyak orang yang kemudian mengimani dan hanya dengan perkataan percaya saja, kecewa juga. Kenapa? Karena yang ia imani dan mereka pegang nggak sesuai dengan kenyataan. Kenapa bisa begitu? Karena kemudian Tuhannya sendiri nuntunnya berbeda dengan apa yang ia percayai, dengan yang ia imani. Nah, saya mau dorong kita semua ya, yuk ikutin apa kata Tuhan. Secara rema, secara setiap saat. Ikutin aja. Kenapa? Jangan sembarang percaya. Apalagi kalau lihat orang lain, oh saya percaya, saya mengimani. Enggak, tiap orang beda-beda. Ya, teman-teman yang lain juga. Ya, yuk hadapilah Tuhan sebagai pribadi, bukan sebagai kita sebagai korporat semuanya sama dengan orang-orang sekitar kita. Enggak, beda. Tuhan mungkin memberikan kepada kita hal-hal yang lebih daripada apa yang kita lihat standarnya. Teman-teman, ya. Jadi jangan jangan cuma percaya saja, jangan cuma mengimani saja, tapi tanpa the fondasi yang jelas. Yang pertama, panggilan pertama kali dari Tuhan seperti apa? Yang kedua, Tuhan nuntunnya seperti apa setiap saat? Ikutin. Kalau kemudian kita percaya saja, beriman saja, nggak cukup. Nggak akan cukup sih. Ya teman-teman, Ibu Livina ya. Ikuti Tuhan setiap saat. Itu yang lebih penting. Oke. Iya, iya Pak. Kita Ya. harus ikutin Tuhan, apa artinya cara berpikir Tuhan lewat firman itu yang kita hidupi dan kita banyak terus bergantung sama Tuhan, maka kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan, gitu Pak ya. Ya, betul. Jadi apa yang sedang Tuhan tuntun, saya sadar sedang dituntun dan arahannya jelas. Contoh kemarin tuh, saya lagi habis pulang gereja ya. Pulang gereja, kemudian ada satu ya yang namanya orang habis lebaran ya, kan ada promo lah, promo ini, promo itu. Lalu kemudian tampaknya saya digerakkan nih untuk beli ini buat anak gitu ya. Tapi ternyata di sisi yang lain jangan. Kan ada yang kan masih ada yang kamu punya, kamu kasih dulu pinjam sama anak gitu. Kan kalau saya kasih pinjam ke anak kan jadinya nanti mungkin saya lagi butuh nanti saya dipinjam sama anak jadi rebut gitu ya. Saya terdorong untuk membelikan buat anak. Tapi ternyata apa? Kata istri saya, yuk kita doa dulu. Kita menyingkir dulu dari tempat ini. Dan dapatnya dari Tuhan, nggak usah beli. Dan kemudian ketika di rumah, belum ada jawaban. Kenapa nggak usah beli? Padahal saya udah punya dorongan. Gitu ya. Tapi setelah kemudian besoknya, baru saya dapat pengertian memang nggak usah beli. Kenapa? Karena basicnya dari apa? Saya tahu ya, basicnya dari tamak. Kok tamak? Kan saya bisa, kan saya mampu beli. Bukan karena itu. Tamak itu berdasarkan dari kemampuan atau dari kekurangan. Kalau dasarnya tamak, itu dasarnya memang diberikan oleh daging, bukan berdasarkan kemampuan atau ketidakmampuan. Sama halnya dengan merasa berkekurangan, ya. Merasa berkekurangan bukan karena duitnya nggak ada, ya. Tapi kalau duitnya banyak sekalipun tapi merasa berkekurangan, itu memang tamak juga. Nah, teman-teman, mengerti ya? Bahkan saya pun perlu didorong untuk kemudian berdoa sungguh-sungguh tentang satu hal yang saya anggap ya ilah kan gini doang gampang ya. Enggak, masih tetap berdoa juga agar punya pilihan yang dari Tuhan saja. Gitu, boleh Vina dan teman-teman yang lain. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, makasih juga boleh Vina. Oke, ada lagi yang lain silakan. Jadi saya bersyukur loh ternyata meskipun kita punya kemampuan ya, punya satu hal yang kan saya bisa doain orang, kan saya bisa ngajar firman Tuhan, kan saya bisa bagiin firman Tuhan. Tapi bagian mana yang perlu kita bagikan, kita perlu bertanya sama Tuhan juga. Perlu hikmat juga. Bukan berasal dari kemampuan kita yang bagiin firman-nya luar biasa gitu. Enggak. Gitu teman-teman. Jadi makanya kalau saya dapat tugas dari pemimpin saya untuk bagiin firman Tuhan gitu ya, saya masih merasa aduh takut nggak bisa aduh takut salah ngomong Nah, bukan
akhirnya kita pede dengan apa yang kita dapatkan, yang kita dapat dari urapan Roh Kudus, enggak. Tapi bergantung sama Tuhan. Tuhan, kau maunya apa? Pengen ngomong apa Tuhan? Berikan aku ayat. Nah, kalau kita terbiasa begitu, tuntunan Tuhan akan selalu muncul. Oke? Kau menyediakan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita ingin. Betul, seperti itu. Ya. Jadi kalau tamak tuh nggak akan beresnya. Tuh saya masih kerasa kurang dan kurang terus. Tamak itu seperti begitu. Meskipun berkelebihan maupun berkekurangan, kalau hatinya tamak pasti akan selalu kurang terus-menerus. Sampai di akhir. Ada lagi satu orang lagi deh. Silakan. Aduh, ini. Bu Enda ya, silakan. Ya. Ya, saya lanjutkan yang di Malavina ada pertanyaan itu ya. Ya, saya juga orang sekuler nih. Ya, saya sadar diri juga. Tapi ya kesibukan yang membuat kita yang untuk dalam transisi masuk di full timer itu kan gimana ya, saya disadarkan juga sih. Jadi saya ingin tahu Pak, kayak kita, saya di sekuler, kan kita dipimpin ada pimpinan. Berarti kita kan dinyatakan harus loyal. Kita harus loyal sama mereka. Oh iya, harus. Iya. Berarti itu kan itu juga sesuatu pelayanan buat Tuhan kan? Iya, betul. Nah, yang juga kadang-kala saya pikirkan gini Pak, di tengah kesibukan kita yang harus loyal kepada pimpinan, di sebenarnya jam harus kita pulang, misalnya sudah jam pulang kita belum bisa pulang karena kita harus ada kerja yang harus kita taati, harus kita siapkan. Tapi saat yang tadi Pak Doni bilang transisi untuk masuk di full timer, apakah kayak saya ini kerja juga dalam pelayanan, khususnya di gereja? Iya, salah satunya itu kalau terabaikan kayak salah satunya itu ya kayak pilihan gitu Pak Doni. Okay. Ya pilihan. Saya sadar itu pilihan buat saya karena kayak gini ya, hari ini aja kayak hari ini. Misalnya jarang sekali saya sudah tidak ikuti FFG. Waktu itu mau ingin ikut itu tidak bisa, gimana gitu. Di kantor misalnya mau ingin ikut, tapi harus kesana kemari harus ada bahas ini, harus bikin ini, itu yang terbuangnya. Kadang-kala saya rasa itu terbuang. Kadang saya rasa itu terbuang buat saya. Saya juga rasa bahwa itu juga, apakah itu salah? Tapi saya diingatkan gini, saya juga harus loyal. Saya harus taat. Saya diingatkan itu, saya juga harus taat. Saya diingatkan gini, aku yang memilih kamu untuk bekerja di sini, di tempat ini. Aku yang jadikan kamu di sini. Hanya kamu harus tetap taat. Jadi saya langsung diingatkan, meskipun saya sadar kalau pimpinan saya juga, ya kita Kristen, tapi dunianya masih ada kan gitu. Sampai kadang-kala saya berpikir, apakah saya juga dipengaruhi? Gitu. Ya. Itu yang saya tanya. Ya, jadi ada rasa bersalah atau rasa tertuduh, apakah jalannya salah? Saya mau katakan tidak salah. Karena panggilan Tuhannya buat setiap orang berbeda-beda. Jangan sampai terjadi begini, pelayanan, ikut FFG, tapi kepentingan keluarga terbengkalai. Waduh, kasihan, jangan. Ya, pentingkan dulu apa yang sedang Tuhan tuntun untuk kita lakukan. Dalam hal ini Bu Enda nggak bersalah, nggak ada salahnya sama sekali. Untuk kemudian lebih fokus ke pekerjaan itu nggak salah, sama sekali nggak salah. Cuman seringkali pikiran kita diselimuti dengan berbagai-bagai aktivitas yang
harus rohani dong, harus kemudian menyenangkan Tuhan dong, harus kemudian membuat kita sepertinya tampaknya spiritual. Tapi ketika kita melakukannya ada ketimpangan-ketimpangan, adanya pekerjaan yang terbengkalai, dan ini sebetulnya yang menjadi batu sandungan buat orang-orang di atas kita yang sekuler ya. Kok orang Kristen kok malas sih? Kok orang Kristen begini sih? Nah, saya mau kasih tahu triknya ya, membiasakan diri untuk kemudian dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Nah, saya sering kali memang rasa bersalah kalau nggak ada FFG, kalau saya nggak adain FFG karena saya punya kepentingan, karena saya punya pekerjaan yang belum dibereskan, tapi saya memilih itu pekerjaan dibereskan dulu. Pertanyaannya, mengapa Pak Doni memilih pekerjaan? Ya. Nah, pertanyaannya saya jawab begini, karena yang paling penting adalah jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Oke? Mengapa? Karena yang paling penting adalah memenangkan orang itu dalam Tuhan. Kita udah dimenangkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita mentingin dengan cara yang salah, kita jadi batu sandungan buat orang lain. Bukan berarti bahwa orang di atas kita itu adalah Tuhan kita. Bukan. Dan kita jadi hambanya. Bukan. Tapi kepentingan siapa yang sedang mendominasi pada saat ini? Buat kepentingan pribadikah? Atau kepentingan surgakah? Atau kepentingan Tuhan? Teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sekarang ini sambil FFG juga lakukan tugasnya di kantor masing-masing atau tugas pekerja masing-masing sambil ngasuh anak atau ngasuh cucu, wah itu yang Tuhan inginkan, memang begitu. Makanya saya nggak pernah kemudian marah-marah kalau misalnya, oh, kok nggak konsentrasi sih, kok nggak buka video sih, nggak marah-marah, silakan aja nggak apa-apa karena setiap dari kita punya kesibukan masing-masing. Dan saya nggak nanya, misalnya gitu ya, kok nggak ikut? Nanti jangan ikut lagi ya. Oh gitu. Nanti dari grup saya keluarin. Nggak kayak gitu juga. Karena masing-masing kita sedang sama-sama bertumbuh. Sama-sama belajar. Nah kalau kemudian mempunyai kesulitan dalam mendengarkan tuntunan Tuhan, cek lagi ya. Kitanya punya kepentingan sesuatukah dalam setiap hal-hal kesibukan kita. Ya. Dan kemudian suara Tuhan seolah terdengar tidak ada atau bahkan tuntunan Tuhan sepertinya nggak ada. Karena kenapa? Karena tuntunan Tuhan kalau kemudian diabaikan terus-menerus akan jadi hati kita akan menjadi satu hal yang menjadi hati yang dingin atau frigid. Wah, saya jauh dari Tuhan, padahal Tuhannya nggak jauh. Gitu loh. Atau nggak ikut FFG jadi nggak rohani. Nggak jadi begitu. Teman-teman, Ibu Bu Ena juga ya. Nggak langsung jadi nggak rohani, enggak. Karena kita memilih sekuler, enggak juga. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya lihat di rekaman-rekaman yang telah ada, silakan lihat rekaman-rekaman yang udah ada di post. Jadi kalau nggak ikut FFG dan kemudian ada pekerjaan yang mesti kita pilih dan prioritaskan, nanti ikut rekamannya aja. Oke, jadi saya pun mengerti betul teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian punya pekerjaan, punya satu keperluan, punya satu kebutuhan untuk antar anak atau lagi ngurusin suami ya, silakan nggak apa-apa ya. Cuman kalau nggak sempat ikutan, nah silahkan ikuti rekamannya. Ya, itu Bu Enda. Saya jawab ya. Iya Pak. Olivina. Benar itu tadi Bapak bilang kalau kita mengabaikan satu pelayanan, misalnya ini ada berapa, terus kita mengabaikan yang satu, terus kita ambil yang satu, itu bisa menjadi batu sandungan juga ya Pak ya sama orang lain. Misalnya nih orang lain itu mau kita ngikut, kita melayani di situ, tapi kita tunda atau kita bilang nah nanti minggu depan aja gitu. Itu juga bisa menjadi sandungan buat orang karena mungkin dia kecewa atau bagaimana. Jadi sebenarnya semua itu harus dibawa ke Tuhan biar Tuhan yang putuskan, iya Pak ya. Karena kan seperti Yehova pernah juga mengatakan kalau kita bertanya kepada Tuhan, tapi kalau tidak ada jawaban, berarti kita punya jawaban sendiri, iya Pak ya. Iya, biasanya gitu. Iya, itu saya juga belajar dari apa yang Bapak sampaikan seperti itu. Jadi benar-benar kita harus menyerahkan semua kepada Tuhan.
biarlah Tuhan sendiri yang memberi keputusan. Artinya Tuhan memberi keputusan, Tuhan bilang kalau kamu yang ini kamu begini, kalau kamu yang ini kamu begini, jadi kamu harus yang ini, gitu. Artinya Tuhan yang memilih dan Tuhan yang memutuskan. Itu Tuh. yang saya ikuti seperti itu. Jadi ya benar ya Pak. Ya. Dan Tuhan menjawab doa juga pada orang-orang lain, ya, pada orang-orang yang terkait dengan kita, orang-orang yang jauh dengan kita, bahkan orang-orang yang nggak berhubungan dengan kita, Ya, tapi dipersatukan oleh keadaan yang sama, oleh situasi yang sama. Dan nanti lama-lama kita akan mengerti, oh iya ya Tuhan juga jawab doa orang lain ya. Jadi bukan iya, cuma halangan kita yang doa kita yang nggak kejawab, semua orang juga lagi menantikan jawaban Tuhan, semua. Dan Tuhan sedang mengupayakan agar semuanya terkoneksi satu dengan yang lain, ya. Nanti suatu saat karena kita akan Tuhan mengerti. menyiapkan gitu Pak ya, menyiapkan mereka juga, Ya, Tuhan menyiapkan kita juga betul, untuk menerima semuanya. Oh, iya, betul, betul. ya, Seperti Pak. itu. Oke, saya rasa sudah jelas ya. Jadi nanti hari Sabtu kita akan masuk ke dalam sub berikutnya tentang persembahan hidup. Oke. Nah, kita akan segera tutup sore hari ini. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktu untuk hadir di FFG ini. Saya sangat menghargainya. Dan kalau ada teman-teman yang belum mendengarkan di rekaman-rekaman yang lalu, silakan nanti diposting di YouTube, ada di YouTube tuh. Nanti silakan ikuti rekamannya di YouTube. Dan jangan merasa tertuduh atau terdakwa atau bersalah kalau kemudian nggak ikut FFG. Karena seperti Bu Hatidah, tuh ngasuh cucu. Yang cucu ya. Jadi semuanya bersinergi dengan baik. Ya, jangan sampai anak-anak kita terbengkalai, pasangan kita terbengkalai. Semuanya ada dalam kondisi kondusif. Yang penting tidak ada orang yang merasa dirugikan kalau kita ikut Tuhan. Oke, yuk kita tutup sore hari ini FFG. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak akan setiap hal yang terbaik yang kami dapatkan, pengajaran, hikmat, pengertian yang kami dapatkan darimu. Kau menghidupkannya dalam pikiran akal budi kami hingga kami penuh dengan setiap hal-hal yang baru yang dihidupkan oleh Kristus. Dan Tuhan Yesus, mari kau hidupkan semuanya dalam firman, kebenaran, dalam rema yang kami dengar di hati kami masing-masing. Itu tuntunanmu ya Tuhan. Silakan tuntun kami setiap waktu, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari dalam satu tahun. Bahkan dalam istirahat, dalam tidur kami, Engkau pun berbicara terus dan memberkati kami. Roh Kudus, silakan Engkau yang memberikan pada kami pernyataan-pernyataan ilahi dengan bahasa yang kami mengerti, hingga kami mudah dituntun oleh-Mu untuk kami serupa dengan Kristus. Berkati melimpah anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, Bapa, setiap hal yang mereka pergumulkan, yang mereka upayakan, yang mereka sedang eh, berkutat di dalamnya semuanya itu, hidupkanlah semua apa yang Kau inginkan, hingga kami senantiasa menggenapi keinginan-Mu terjadi di muka bumi ini. Dan jadikan kami sebagai hamba-hamba Tuhan Yesus yang mematuhi setiap apapun yang sedang diajarkan, hingga kami mudah dapat pengertian dan mudah mendapatkan kebijaksanaan seperti Kristus. Berkatilah setiap apapun yang mereka upayakan, yang mereka sedang kerjakan, menjadi berkat-berkat yang melimpah bagi hidup kami semua di muka bumi ini, sampai dengan Tuhan yang kedua kali kami dimerdekakan senantiasa oleh kemerdekaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur, haleluya, amin. Mari kita aktifkan videonya dan mari kita berfoto bersama. Silakan diaktifkan videonya.